mahasiswa Wisnu yang kemarin survei di untuk usaha kakaknya. Dari kami kemarin hasil survei atau hasil pengamatan dari kami menemukan beberapa masalah, beberapa problem dalam usaha kakaknya. Yang pertama mengenai brand belum kuat, di mana kami ada beberapa solusi mengenai brand belum kuat tersebut. Yang pertama ada memanfaatkan media sosial, dasar menggunakan teori manajemen pemasaran itu di teori 4P Bikin Promotion, di mana untuk aktif di media sosial pasalnya menurut data dari Digital Around the World tahun 2019, orang yang menggunakan media sosial di Indonesia lebih dari sekitar 150 juta orang atau sekitar 78% dari jumlah penduduknya. Hal ini dapat menjadi media yang tepat untuk mempromosikan bisnis online dan mencakup audiens yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan awareness. Terus untuk solusi yang kedua, membuat konten marketing dengan dasar teori 4P yaitu promotion. Setelah aktif di media sosial, itu dapat membuat konten marketing sebagai bentuk promosi dari produk atau produk yang ditawarkan. Konten marketing sendiri merupakan proses pemasaran dari kegiatan bisnis untuk membuat dan mendistribusikan konten yang menarik, relevan, memperoleh dan melibatkan target konsumen agar menghasilkan banyak engagement atau interaksi dari audiens. Untuk solusi yang ketiga, menjalankan iklan dengan dasar teori 4P Promotion. Cara berikutnya menjalankan iklan, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu menjalankan iklan secara konvensional ataupun berbayar. Iklan konvensional umumnya meliputi banner, reklame, radio, dan media lainnya. Sedangkan iklan berbayar akan jauh lebih efektif secara waktu dan biaya. Untuk menjalankan iklan berbayar, dapat beriklan melalui media sosial atau platform Google. Untuk solusi selanjutnya ada memberikan promo dengan dasar teori 4P Promotion Mix. Dapat memberikan promo dengan memberikan harga diskon dari produk yang ditawarkan. Promo berupa potongan harga dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk. Selanjutnya ada solusi memberikan promo, di mana dapat memberikan promo dengan memberikan harga diskon dari produk yang ditawarkan. Promo berupa potongan harga dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli. Selanjutnya ada solusi memberikan promo, di mana dapat memberikan harga diskon dari produk yang ditawarkan. Promo berupa potongan harga dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk dari bisnis tersebut. Agar brand awareness terus meningkat, pastikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen mengenal merek bisnis online dan melakukan pembelian secara berkala. Selanjutnya, melakukan co-branding. Berbagai merek ternama sudah melakukan strategi ini sebagai salah satu cara meningkatkan brand awareness. Co-branding sendiri merupakan kerjasama antara dua merek dengan tujuan sama-sama meningkatkan citra dari produk tersebut dengan landasan teori 4P yaitu promotion. Selanjutnya mengadakan event dengan landasan teori 4P promotion. Yang terakhir dengan mengadakan event dan memberikan gimmick berupa hadiah bagi peserta yang memeriahkan acara tersebut. Namun mengadakan event ini memakan biaya yang cukup besar. Sebagai gantinya dapat melakukan giveaway di platform media sosial bisnis tersebut. Bisa melakukan aktivitas ini secara rutin setiap bulannya untuk meningkatkan keterlibatan pengikut media sosial bisnis tersebut terhadap konten yang disediakan. Dari 6 solusi yang diberikan terhadap masalah brand belum kuat dari pihak kakaknya, untuk usahanya memilih
solusi yang mana. Dari yang pertama ada memanfaatkan media sosial, membuat konten marketing, menjalankan iklan, memberikan promo, melakukan co-branding, dan mengadakan event. Dari semua itu saya setuju yang membuat konten sama promo. Dari brand membuat itu membuat konten marketing juga memberikan promo ya. Jadi dua solusi yang dapat diterima ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai permasalahan yang kedua. Oke, ini ya Mas, yang permasalahan yang kedua itu ada bagaimana penjualan. Yang pertama itu ada 5 solusi. Yang pertama menunjukkan diferensiasi, itu masuk di teori 4P, yaitu produk yang dimaksud di persoalan tersebut itu strategi bisnis yang paling mudah dengan menunjukkan keunggulan dari produk dari masnya tersebut untuk menyerang kelemahan-kelemahan dari kompetitor. Sebaiknya lebih menunjukkan keunggulan dari nilai jual dari bisnis yang tidak dimiliki oleh pesaing yang lain. Untuk yang kedua, melakukan evaluasi dan analisis tren pasar yang masuk pada teori STP yang bagian segmentasi. Di solusi tersebut dijelaskan bahwa sales perlu dievaluasi berkala untuk memantau tren terbaru pada saat ini. Jadi beserta faktor yang membuat penjualan dari bisnis masnya itu menurun melalui analisa data pelanggan yang membeli di produk tersebut. Terus yang ketiga ada membuat inovasi produk dengan teori PLC yang dijelaskan. Inovasi produk itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu inovasi pada produk yang dijual dan inovasi pada paket penjualan. Dari bisnis tersebut bisa menambahkan varian produk sesuai tren yang ada pada masa sekarang atau mengkombinasikan 2 atau lebih produk dalam satu paket. Untuk yang keempat, memperkuat layanan konsumen, masuk di teori 7P, yaitu people. Di solusi tersebut, bisnis kecil biasanya tidak terlalu memperhatikan layanan konsumen, dan itu kesempatan untuk mengadakan inovasi pada bisnisnya, bisnis baru tersebut. Terus yang terakhir, membuat promo branding produk, masuk di teori 4T promotion. Promo paket bundling merupakan strategi jitu untuk menjual produk yang paling diminati konsumen sekaligus menghabiskan stok barang yang lama. Mungkin itu dari beberapa solusi yang dapat kita sampaikan. Untuk masnya bisa memilih antara beberapa solusi tersebut dalam permasalahan penurunan penjualan. Tadi ada 5 solusi. Yang pertama ada menunjukkan diferensiasi, itu menunjukkan keunggulan dari produk tersebut. Terus yang kedua, melakukan evaluasi tren pasar. Yang ketiga ada membuat inovasi produk. Yang keempat, memperkuat layanan konsumen. Dan yang kelima, membuat promo branding produk. Saya setuju yang pertama tadi tentang yang menunjukkan diferensi produk, kualitas keunggulan dan kualitas. Alasannya memilih solusi itu karena Bolen Crispy itu coklat sama bahan-bahannya itu kualitasnya beda. Soalnya Bolen itu rasanya beda-beda. Jadi ingin menunjukkan keunikan dari produk tersebut. Oke, untuk permasalahan dan solusi selanjutnya akan disampaikan. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu pesaing yang semakin ketat. Di dalam permasalahan tersebut terdapat beberapa solusi. Yang pertama, terus berinovasi, itu terdapat pada teori PLC.
kualitas produk bisa terus berkembang. Untuk penerapannya yaitu inovasi secara berkala. Yang kedua, memperkuat brand dengan teori promotion. Itu brand yang solid dan konsisten juga penting agar bisnis dikenal dan diingat oleh konsumen. Bisa dilakukan mulai dari elemen-elemen dasar seperti logo, warna, dan gaya komunikasi dari bisnis. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Terdapat pada teori 7P, yaitu people. Pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Jika konsumen puas dengan pelayanan, mereka tidak akan lagi untuk kembali membeli produk tersebut. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar. Terdapat pada teori Answer Matrix, Market Development Strategy, yaitu pelanggan yang loyal serta brand yang solid di mata konsumen bisa dengan memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, mencari mitra. Terdapat pada teori 4P, guys. Tidak harus terus menerus bersaing dengan kompetitor, tetapi juga bisa mengajak kompetitor untuk berkolaborasi dan mengembangkan bisnis bersama. Dari solusi tersebut masih bisa membentuk salah satu, yaitu solusinya. Yang pertama, terus berinovasi. Yang kedua, memperkuat brand. Ketiga, meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, mencari mitra. Dari kelima solusi tersebut, maksudnya memilih yang mana? Dua boleh. Yang kedua, enggak apa-apa. Milih Dua boleh, semuanya juga boleh. Yang ketiga tadi tentang apa? Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pelanggan. Ya, meningkatkan pelayanan sama ini mitra yang Mencari mitra. yang menjadi Kan di mencari mitra itu kan kerjasama sih mas, ya kan? Di sini kan hampir dominan produksi global. Nah, caranya mas untuk bekerja sama kan pasti ada pesaing-pesaing yang nggak suka dengan bisnis kita. Dan caranya mas untuk membangun kerjasama antar pesaing itu bagaimana? Ya, dari saya punya pikiran kayak membuka mitra itu dalam hal nanti ada paketnya. Jadi di situ nanti ada paket kayak paket A, paket B, sama paket C. Paket A itu paket ya agak lumayan bagus, paket bagus lah. Dan nanti itu ada beberapa oven, terus bahan-bahan lainnya nanti disediakan, dan juga nanti diajarkan tata cara membuat balance yang sama rasanya. Dan yang beda nanti B sama C, nanti jumlahnya beda, barang produksinya nanti beda, soalnya itu pengaruh juga. Terus nanti untuk apa ya, kayak biasanya kan ada mitra yang nggak bisa, ya pertama emang kerjasama, biasanya nanti akhirnya bisa berubah pikiran mau buat sendiri ya. Dari situ nanti bisa ditanggulangi dengan cara membuat kayak surat bermateri. Dan jikalau nanti ada bahan-bahan yang dikurangin atau rasa-rasa yang berbeda, nanti bisa diproses ke hukum ya. Soalnya itu juga pengaruh rasa. Oke, jadi tadi kan ada 3 permasalahan, jadi mas ada solusinya kan. Yang untuk belum kuat itu yang membuat konten marketing ya. Terus yang penurunan penjualan itu Dua solusi yang diambil. Konten memberikan promo. promo.
Terus yang penurunan penjualan ada yang solusi menunjukkan diferensiasi atau keunggulan produk. Yang terakhir, pesaing yang semakin kuat, solusinya diulang mau apa ini tentang apa? Kan tadi ada 3 permasalahan yang udah masnya pilih solusi itunya kan ada yang pertama ada yang masalah brand belum kuat itu kan solusinya yang dipilih dari masnya itu ada 2, membuat konten marketing dan memberikan promo. Ya. Terus yang kedua ada masalah penurunan penjualan, solusinya menunjukkan diferensiasi atau kualitas produk. Terus permasalahan yang ketiga itu pesaing yang semakin kuat, solusinya meningkatkan pelayanan pelanggan dan mencari mitra. Iya. Itu tadi beberapa solusi dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan membantu usaha Bulut Crispy untuk terus berkembang. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mungkin ada yang disampaikan dari kakaknya. Ya gimana ya, cukup gitu aja. Ya semoga bisnis ini bisa membuat anak-anak muda untuk lebih semangat belajar bisnis, untuk gimana ya, untuk kesuksesan masa depannya. Ya, cukup sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.